Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah bisa diberikan kesempatan menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Karena waktu ini pepatah Arab mengatakan al-waktu kas-saif, waktu itu bagaikan pedang. Kita pergi ke majlis taklim, waktu berlalu 1 jam. Tidak pergi pun berlalu 1 jam. Kita membaca Al-Quran, waktu kita habis 30 menit. Tidak membaca Al-Quran, waktu pun berlalu 30 menit. Kita berzikir kepada Allah 30 menit. Tidak berzikir pun waktu berlalu. Kita sholat sunat 10 menit. Tidak sholat sunat pun waktu berlalu 10 menit. Maka kalau sudah berlalu tidak bisa terulang kembali. Maka itulah kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan pada subuh hari ini sama-sama untuk belajar sehingga mempersiapkan diri menjemput kehidupan akhirat kelak. Salawat beriring salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Kalau kita bertasbih subhanallah belum tentu sampai. Kalau kita bertahmid alhamdulillah belum tentu sampai. Kalau kita bertakbir Allahu Akbar belum tentu sampai. Ketika kita mengaji Al-Quran belum tentu sampai. Ketika kita sholat belum tentu sampai kepada Allah. Dan ketika kita berbuat baik belum tentu sampai. Karena di dalamnya ada peluang jebakan Batman yang namanya riya, ujub, bangga diri dan sebagainya. Tetapi ketika kita berselawat itu pasti sampai. Mengapa? Kalau subhanallah itu untuk kita, alhamdulillah untuk kita, mengaji untuk kita, sholat untuk kita, puasa untuk kita, zakat untuk kita. Tapi salawat, ketika Allah menyuruh kita bersalawat, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi, sampaikanlah salam hormat kepadanya. Menurut Al-Imam Nawawi bahwa salawat itu harus kita iringi salam. Maka ketika kita bersalawat, pangkalnya sholat diakhiri dengan salam. Kalau pangkalnya sholli diakhiri dengan salim. Contoh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wassalim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Kalau kita baca sholat, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Nah, ketika kita bersalawat itu pasti sampai. Mengapa? Karena Allah juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Semoga bulan Ramadan ini semakin meningkat salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh rahimakumullah, mengapa kita ambil tema refleksi Ramadan untuk mengenal diri? Ramadan ini sesungguhnya idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah.
wa ulikat ababunna wa sufidatis syayatin. Muttafaqun alaih. Ketika Ramadan itu datang, maka dibukalah pintu surga, ditutuplah pintu neraka, wa sufidatis syayatin, semua setan diikat, dibelenggu. Nah, persoalannya adalah mengapa ketika Ramadan masih ada maksiat yang dikerjakan oleh umat Rasulullah SAW. Maknanya, syaitan di sini yang berasal kata dari saya Allah, yang selalu membawa sifat ke pinggir, ke jurang, kegelapan, maka unsurnya terdiri dari dua makhluk Allah, sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada. Dalam proses pertanggungjawaban, manusia dan jin juga diminta pertanggungjawaban. Walaqad zara'na bi jahannam katsiran minal jin wal ins. Kebanyakan isi neraka jahanam itu adalah golongan jin dan manusia. Dan proses menggoda manusia itu juga dari waswasil khannas minal jinnati wan nas. Nah, setelah kita bikin kerangkanya, ada 4 makhluk Allah. Pertama, malaikat. Malaikat itu hanya memiliki 2 unsur, yakni ruh dan akal. Tidak punya nafsu dan tidak punya jasad. Lalu jin itu punya nafsu, punya jasad, punya akal, dan punya ruh. Cuma jasadnya ketika Allah suruh sujud kepada Adam, maka enggan untuk sujud, berubah namanya, illa fasajadu iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, berubah namanya menjadi iblis. Sebelum berubah namanya menjadi iblis, maka namanya ini sangat indah dan sangat agung. Di antara jin yang Allah jadikan, semuanya saling berkelahi dan saling bertengkar, bercekal, dan saling bunuh-membunuh. Maka itu malaikat protes kepada Allah ketika Allah menjadikan khalifah di permukaan bumi ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah tidak terjadi pertumpahan darah? Karena malaikat melihat makhluk jin ini yang memiliki nafsu. Dan akhirnya ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, dia jawab, khalaqtani min nar khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Artinya jasadnya ada tapi halus, maka dianggap tiada. Lalu manusia ada akal, ada nafsu, ada jasad, dan ada roh. Bagaimana dengan binatang? Binatang itu ada roh, ada jasad, tidak ada akal, dan ada nafsu. Artinya dari tabel ini nampak sempurnanya manusia. Ada roh, ada jasad, ada akal, dan ada nafsu. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Abu Lais Al-Samarkandi, beliau melukiskan hadis qudsi dari Al-Imam Utsman ibni Hasan ibni Ahmad Asy-Syakir, bahwa ketika Allah menciptakan roh, tidak ada masalah, no problem. Lalu Allah panggil roh tadi, lalu Allah bertanya kepada roh, alastu bi rabbikum? Semua roh itu menjawab, qalu bala syahidna. Allah bertanya, apakah aku
aku ini Tuhan? Roh tadi menjawab, qalu bala syahidna. Tetapi ketika Allah menjadikan nafsu, Allah bertanya, ya nafs, man ana? Hai nafsu, siapa aku? Nafsu menjawab dengan angkuh dan sombongnya, ana, anta, anta. Kata Allah, hai Jibril, masukkan dia ke neraka jahanam. 100 tahun lamanya nafsu dimasukkan ke neraka jahanam. Lalu Allah panggil kembali. Allah tanya kembali, ya nafs, man ana? Jawaban masih angkuh dan sombong, ana, anta, anta. Akhirnya kata Allah, Jibril, masukkan lagi ke neraka neraka lapar. Ketika Allah memasukkan nafsu ke neraka lapar 100 tahun, lalu Allah panggil, menghadaplah nafsu kepada Allah dengan tidak makan dan tidak minum selama 100 tahun. Maka nafsu ditanya oleh Allah, ya nafs, man ana? Baru nafsu menjawab, anta rabbi wa ana abduka. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba. Inilah hakikat manusia kalau ingin mengenal diri yang sebenar diri. Ketika dia diperintahkan untuk puasa, bahasa sekertanya fu dan asa, artinya memutuskan keinginan makan, keinginan minum, keinginan bersenggama. Secara kuantitas hubungan kajian kita pagi kemarin, maka sesungguhnya kita sudah mendekatkan diri kepada Allah dengan menyatakan anta rabbi wa ana abduka. Nah, berkaitan terhadap ketika masuk bulan Ramadan, wa sufida disyayatin, setan dibelenggu. Maka setan yang dibelenggu tadi adalah setan jenis jin. Lalu apa yang ada pada diri kita? Itulah nafsu. Maka itu menurut Al-Quran, nafsu yang paling rendah disebut dengan nafsu amarah. Nafsu amarah yang 100% selalu cenderung, inna nafsa la amaratun bisu ila ma rahimah rabbi. Surah Yusuf ayat 9. Nafsu amarah itu cenderung melakukan kejahatan. Maka itu banyak penyair muslim yang tingkat filosofisnya tinggi. Wahai Tuhan, mengapa tidak kau matikan semua setan-setan jenis jin yang ada, sementara kami manusia lebih hebat daripada jenis jin yang ada? Artinya Al-Quran membenarkan syair ini. Surah Al-Jasiyah ayat 23. Afarita takhazu minal hawa ilahu hawa. Tidakkah kau lihat orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Ketika manusia mempertuhankan hawa nafsunya, maka sesungguhnya inilah dialog yang pertama terjadi ketika Allah bertanya kepada nafsu, ya nafs, man ana? Maka nafsu menjawab, ana, anta, anta. Apa hubungannya dengan puasa? Kita sudah dapat bahwa bedanya ruh dengan nafsu. Ruh ketika Allah tanya, siapa Allah? Lalu alastu birabbikum. Maka ruh menjawab, qalu bala syahidna. Benar, engkau adalah Tuhan kami. Ketika Allah bertanya, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan? Maka ruh menjawab, qalu bala syahidna. Tetapi ketika nafsu ditanya, awalnya sebelum dimasukkan ke neraka maka nafsu menjawab, ana, anta, anta.
Ketika kita berpuasa, maka sesungguhnya kita tidak makan, tidak minum, dan tidak memenuhi syahwat. Itu artinya 3 di hadapan kita: mulut hubungannya makan, dan perut hubungannya makan, faraj kemaluan hubungan senggama. Maka ketika ini kita tahan, maka sesungguhnya keinginan nafsu menurun, naiklah roh frekuensinya. Ketika roh naik frekuensinya, maka sesungguhnya kita itu sangat dekat kepada Allah. Maka itu amalan yang paling utama di bulan Ramadan, di samping sholat sunat tarawih, adalah membaca Quran. Mengapa? Al-Quran itu kalam Allah. Artinya ketika kita membaca Quran, kita sedang bicara dengan Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, kita sedang berdialog dengan Allah. Ketika kita membaca Quran, kita sedang berhubungan dengan Allah lewat sifat kalamnya. Di dalam ilmu tauhid, kalam itu adalah sifat yang ke-13 daripada wujud kida baqa mukhalafatu ta'ala lil hawadis qiyamu bi nafsi wahdaniyah qudrat iradah ilmu hayat sama basar. Lalu orang-orang liberalisme sekarang, mereka sedikit protes ketika bicara tentang Al-Quran. Maka mereka katakan Al-Quran itu tidak qadim, Al-Quran tidak kekal. Mengapa? Karena Al-Quran sudah tertulis secara materi, dia sudah masuk ke dunia duniawiyah. Maka daripada itu, jangan heran kalau ada dosen salah satunya di Bandung, ketika mencampakkan Al-Quran dengan perbandingan seperti ini, dia tanya, ini apa? Ini kertas. Sucikah kertas ini? Tidak. Sucikah pulpen ini? Tidak. Maka dia tulis ayat Al-Quran, katakan Bismillahirrahmanirrahim. Sucikah ini? Tentu berdasarkan dari logika. Kertas tidak suci, pulpen tintanya tidak suci, maka Bismillah pun dicampakkan. Ini salah satu pendangkalan akidah. Padahal kita tahu bahwa bukan Allah tidak mampu menurunkan bahasanya kepada manusia. Bahasa Allah secara filsafat, la sautun, la noktatun, la harfun, tidak bertitik, tidak bersuara, tidak berhuruf, dan tidak berbaris. Namun sebaliknya, ada analogi di sini. Kalau kita memelihara ayam kampung, lalu kita mau kasih makan ayam kampung kita, mampukah kita berbahasa manusia kepada ayam kampung? Mampu. Lalu kita panggil ayam kampung bahasa manusia untuk memberi makan. Ayam, datanglah, maka sarapan pagi. Sampai kiamat ayam tidak datang. Dengan bijaksananya sang tuan ayam menurunkan bahasa manusia menggunakan bahasa ayam, maka ketika dia menggunakan bahasa ayam, maka ayam datang. Begitu Al-Quran diturunkan bahasa manusia, karena Rasulullah SAW orang Arab, maka diturunkanlah dalam bahasa Arab. Maka sesungguhnya Al-Quran itu tetap suci dan tetap qadim. Maka ketika kita membaca Al-Quran, adakah sentuhan ini yang kita dapatkan? Bahwa kita sedang berdialog dengan Allah, kita sedang berhadapan dengan Allah. Artinya ucapan, pikiran, dan hati kita menyatu dengan Allah. Itulah yang disebut khusyuk. Tetapi mengapa orang mulutnya mengaji, pikirnya bergentayangan di pekerjaan, hatinya kesana kemari? Karena
sesungguhnya dia tidak mengenal dirinya, karena dia sudah hanyut dalam larutan bisikan hawa nafsu. Maka daripada itu, walaupun hadis ini dhaif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satarji'na minal jihadi asghari ila jihadi akbari." Kata Rasulullah, baru saja kita pulang dari perang kecil melawan perang besar. Sahabat protes, "Ya Rasulullah, 1000 tentara Quraisy, 300 tentara kita bertemu di sumur Badar, berperang, banyak pihak Quraisy mati, dan ada juga para syuhada kita. Mengapa Rasulullah katakan perang kecil?" Lalu sahabat yang keheranan tadi bertanya, "Ayu jihadi akbar ya Rasulullah? Perang apa ya Rasulullah?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jihadun nafs," jihad melawan hawa nafsu. Pada kesempatan inilah mengulang kaji kita 2 hari kemarin. Kalau secara kuantitas kita hanya menahan lapar, makan dan tidak kawin, sebatas 13 jam 40 menit, alangkah malunya kita kepompong ulang yang berpuasa 3 kali 24 jam 72 jam, maka kepompong dengan puasanya Allah angkat derajatnya menjadi kupu-kupu. Alangkah malunya kita ulang, ada yang berpuasa 7 hari 7 malam, 14 hari 14 malam, ada yang 30 hari 30 malam. Di lembah Amazon diceritakan di dalam Geographic Planet, Animal Planet, ketika ular mau berganti kulit. Alangkah malunya kita dengan ayam yang mengerang telurnya 21 hari 3 pekan. Minggu pertama dia makan dan minum sedikit, minggu kedua dia hanya minum saja, minggu ketiga 7 hari 7 malam ayam tidak makan dan tidak minum untuk meningkatkan suhu badannya, untuk menetaskan telurnya. Maka daripada itu, pertanyaan yang terbesar, kita tidak akan mendapatkan puasa secara kualitas kalau kita tidak mengenal bahwa musuh kita yang abadi sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Itulah disebut nafsu amarah. Lalu nafsu amarah ini bisa kita ubah menjadi nafsu yang disebut dengan mulhimah. Mulhimah ada secercah. Kalau amarah hampir 100% mengarah kepada kejahatan, maka mulhimah ada secercah taufik dan hidayah untuk cenderung dekat dan mendekatkan diri kepada Allah lewat ibadah-ibadah yang diperintahkan, baik ibadah wajib maupun ibadah sunat. Ada perbedaan dari sudut hukum, ibadah wajib lebih tinggi daripada ibadah sunat. Namun dari segi akhlak, ibadah sunat lebih tinggi daripada ibadah wajib. Mengapa? Karena ibadah wajib kita kerjakan karena diwajibkan. Ibadah sunat kita kerjakan bukan karena diwajibkan, tapi karena cinta dan keikhlasan. Inilah buah daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kalau Ramadan ini kita tata hati kita. Bapak, Ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah, ada perbedaan sakit jasmani dengan sakit rohani atau sakit hati. Kalau sakit jasmani, ketika kita meninggal, asam urat pergi, darah tinggi, lenyap, sakit jantung, ginjal, diabetes, gagal ginjal dan sebagainya hilang serta merta.
Tetapi ketika kita mati, penyakit hati, kalau masih ada penyakitnya, akan terbawa mati. Apakah penyakit hati itu? Penyakit hati itu pertama takabur, sombong. Yang kedua ujub. Ujub itu artinya merasa heran terhadap diri. Maka daripada itu, ketika kita berpuasa, kita akan menekankan keinginan nafsu, menghilangkan rasa ujub kita. Kita punya makanan, tapi tidak boleh dimakan. Kita punya minuman, berbagai macam ragam minuman, tapi tidak boleh diminum. Kita punya istri yang halal, tapi tidak boleh digauli. Itu artinya kita sudah menekan daripada hati yang sakit, yang punya rasa sakit hati, namanya ujub. Apa itu penyakit hati berikutnya? Sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah itu ingin didengar amalannya. Contoh, dia menyumbang 100 juta. Orang kampung heran, selama ini tidak ada orang yang menyumbang 100 juta. Maka yang menyumbang 100 juta alias hamba Allah. Ketika orang heran dan bertanya-tanya, siapa yang menyumbang 100 juta ini? Ketika itulah, setelah didengar oleh semua orang, baru dia mengaku, saya inilah yang menyumbang 100 juta. Itulah yang disebut dengan penyakit hati, sum'ah. Apalagi penyakit hati, kalau dia keluar lewat mata, namanya riya. Riya asal kata ramal, artinya amal ibadahnya selalu ingin pamer dan menjadi pameran di hadapan khalayak ramai. Ini semua menggugur daripada pahala dan ibadah kita. Maka daripada itu, di langit pertama saja, kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, amal kita sudah ditolak oleh Allah. Mengapa? Karena amalan kita penuh dengan unsur riya, ujub, sum'ah, dan takabur. Mudah-mudahan Ramadan ini memberikan satu sentuhan batin bagi kita, sehingga kita dapat kata kuncinya, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Inilah kajian kita subuh ini. Semoga ada manfaatnya bagi diri saya sendiri dan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita dan menerima amal ibadah kita, dan kita mendapatkan ampunan Allah dan dapat tidin la'allakum tattaqun. Oh ya, baik. Insyaallah bagi yang jamaah ada yang menggadal atau yang mau dipertanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempuannya tadi iman naik dan turun kan? Ya. Gimana menjaga agar iman tetap stabil kan? Ya. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa naik dan bisa turun. Maka sesungguhnya bagaimana untuk menjaganya? Jadi kata Imam Muslim, apa tanda iman seseorang itu naik? Itu dulu kita mau tahu apa tanda iman seseorang itu naik. Nah, berkaitan terhadap ya, apa tanda iman seseorang itu naik, maka sesungguhnya ya ada 4 ya, menurut Al-Quran. Orang yang tidak rugi, yang lainnya semuanya rugi. Secara ilmu psikologi tidak ada manusia yang mau rugi, tapi Al-Quran mengatakan manusia rugi kecuali 4. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, kita sudah punya iman, lalu bagaimana untuk meningkatkan iman? Maka kata Imam Muslim berkaitan terhadap ayat ini, maka ya, bagaimana untuk menaikkan iman?
sesungguhnya banyak melakukan amal ibadah. Kedua, wantawasau bil haqq, artinya jangan jauh daripada ulama, jangan jauh daripada orang soleh. Mengapa? Orang soleh itu pasti walaupun pahit keluar dari mulutnya, pasti dia mengingatkan kita untuk akhirat, otomatis menaikkan iman. Lalu bagi tukang nasihat dan saling menasihati ini tidak mesti ustaz Bapak Ibu, karena ustaz pada titik akhirnya perlu juga nasihat. Ketika istri orang meninggal, ustaz dengan lantangnya menasihati, sabar, ini adalah ujian, istri kita adalah titipan Allah. Ketika istri ustaz meninggal, bengkak mata ustaz menangis, maka ustaz juga perlu nasihat. Dalam nasihat menasihati ini, jangan heran belum tentu orang menerima dengan baik. Maka wantawasau bis-sabr, sabar itulah yang lebih baik. Jadi jawabannya menurut Imam Muslim, kita terus meningkatkan amal ibadah. Itulah untuk menjaga keimanan kita. Lalu bagaimana berikutnya untuk meningkatkan iman? Berkawan dengan orang soleh. Baik, ada lagi? Sebenarnya ada jawaban yang paling esensial, cuma terlalu panjang waktunya Pak. Jawabannya itu ada di azan, ketika kita menjawab azan, tapi terlalu panjang. Insya Allah lain kali kita akan kaji. Jawabannya itu ketika kita menjawab azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawaban kita masih sama. Asyhadu an la ilaha illallah, jawaban kita masih sama. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawaban kita masih sama. Tapi ketika kita dipanggil hayya 'alas shalah, apa kita jawab? La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu, sebenarnya mengapa kita menjawab la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim? Karena la haula, haul, hal keadaan kita, duduk saya, berdiri saya, bertasbih saya, mengaji saya, sholat saya, termasuk puasa saya, itu bukan saya. Mengapa? Wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka itu ketika Allah meniupkan roh, wa nafakhtu fihi min ruhi wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tash'urun, maka Allah titipkan 7 sifatnya: kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Di mana kudratnya? Zahir. Di mana iradahnya? Kehendak di hati, niat. Ilmunya di mana? Di sini. Maka itu ketika kita berilmu, jangan merasa kita berilmu. Mengapa? Kalau kita berilmu, merasa kita berilmu, jadinya iblis nantinya. Iblis itu awalnya ketika di dunia berzikir 1000 tahun, namanya Habib. Allah angkat langit pertama, namanya Zahid, jin yang paling zuhur. Ketika dia berzikir 1000 tahun, Allah angkat langit kedua, namanya Al-Wali. Ketika Allah angkat lagi, namanya Al-Qasim, yang ahli kasab. Ketika Allah angkat langit ketujuh, Allah ganti namanya Az-Zazil. Salahnya di mana? 700 tahun sudah jin beribadah kepada Allah. Salahnya ketika hatinya punya penyakit hati sombong, tidak sujud kepada Adam, maka Allah tidak memandang ibadahnya 70 tahun. Maka itu perkara ibadah sesungguhnya sangat berkaitan terhadap hati. Maka itulah ketika kita berilmu, jangan merasa alim. Ketika kita pandai, jangan merasa pandai, karena ilmu itu sesungguhnya sifat Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lalu panjang kisahnya itu,
Ya, silakan. Assalamualaikum. Bagaimana cara melihat ciri-ciri orang hidup yang diterima, puasanya diterima, sholatnya diterima, hajinya diterima? Baik. Cara melihat bagaimana? Baik. Jadi Bapak Ibu, bagaimana cara melihat ya, ibadah seseorang itu diterima? Contoh kecil, puasa. Bagaimana kita melihat puasa kita diterima? Ya, kita melihat diri kita. Puasa kita diterima secara kuantitatif. Kita berpuasa mulai daripada sahur sampai imsak, lalu tidak makan, tidak minum, dan tidak segala. Secara kuantitatif. Secara kualitatif, maka belum tentu puasa kita diterima oleh Allah. Mengapa? Kalau masih ghibah, mulut ini tidak dikontrol, kalau masih menyebarkan fitnah, mata masih memandang hal yang siap dan kejian, telinga masih mendengar pergunjingan, kaki dan tangan masih melangkah tempat yang sia-sia, maka sesungguhnya kata Rasulullah SAW, kam min sa'imin ya, min siyamihi laisa lahu minal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Artinya apa? Untuk mengukur ibadah kita diterima atau tidak diterima, maka sesungguhnya bagaimana ya hubungan kita dengan hablum minan nas. Itulah indikatornya, Pak. Maka itu ya, ketika kita haji tapi masih menceritakan aib orang, masih menyebarkan fitnah, masih melakukan kejahatan, itu maknanya haji kita sebenarnya bukan haji yang mabrur, tetapi haji yang mardud, haji yang ditolak. Maka buah dari ibadah yang diterima itu, lihatlah tingkat hablum minan nas. Kalau dia masih sombong kepada sesama, kalau dia masih angkuh kepada sesama, kalau dia masih ego keakuannya, kalau bukan aku masjid ini, kalau bukan aku anak yatim ini, kalau bukan aku yayasan ini, maka tiadalah kemajuan baginya. Itu juga menunjukkan ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Mengapa? Nafsunya lebih tinggi daripada tawadhu'nya, daripada pasrahnya. La haula wala quwwata illa billah. Barangkali itu, Pak. Ya. Silakan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan penyakit hati ada 4. Iya. Bagaimana kita mengobati penyakit hati? Ya. Karena penyakit hati itu selalu ada di hati. Ya. Nggak bisa hilang, Pak. Ya, benar. Ya. Bagaimana? Pertama, saya jawab secara umum saja, Pak, ya. Ya. Bahwa untuk menghilangkan penyakit hati ini, kalau secara syariatnya, Pak, ya kan, bangun malam, menghaji Al-Quran, ya, lalu berkawan dengan orang soleh. Itu apa bahasa Jawanya, Pak? Tambul hati, ya. Ya, saya bukan orang Jawa, saya orang Melayu. Artinya Melayu itu lari. Nah, namun Pak, dari pengalaman majelis saya, untuk mengobati hati ini, yang paling efektif itu, Pak, memperbanyak salawat. Itu paling efektif, Pak. Mengapa? Di awal tadi saya katakan, kalau zikir untuk saya, mengaji untuk saya, sholat untuk saya, dan itu belum tentu diterima oleh Allah. Tapi ketika saya berselawat, sudah pasti diterima. Mengapa? Karena yang berselawat itu bukan kita, Pak. Kita hanya mengembalikan kepada Allah. Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka kita jawab, Allahumma sholli ala Muhammad. Bagi yang tak pakai sayyidina, bagi yang pakai sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Artinya sholli di sini fi'il amar. Kalau dia fi'il amar berarti perintah. Kalau dia perintah, siapa yang kita perintah berselawat? Allah.
Kedua, ketika ditanya sekarang ini Allah sedang apa, besok kita ditanya Allah sedang apa, lusa ditanya Allah sedang apa, maka dijawablah Allah sedang berselawat kepada Nabi. Apa dalilnya? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusallu itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu dalam bahasa Inggrisnya present and future. Artinya istimrar, dawam. Allah sejak alam azali telah berselawat kepada Nabi. Maka itu dari majelis saya itu banyak yang preman-preman yang bertaruh ratu itu majelis kita, majelis selawatan. Maka di rumah juga kita suruh mengamalkan salawat. Ada salawat dalam hadis riwayat Imam Tabrani, sekali kita baca 1000 hari malaikat tidak selesai menulisnya. Zazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Nanti akan saya share-kan lewat grup Pak Dani, Pak Dani share-kan lewat grup. Bang amalkan itu 360 hari dalam satu hari. Waktunya hanya 12 menit. Insyaallah 40 hari aja Bapak istiqamah akan berubah. Dulunya sombong, tak ada lagi merasa apa yang mau disombongkan. Dulunya kita pemarah, tak ada lagi yang mau dimarahkan. Mengapa? Di situ ada nur Rasulullah, cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah itu paling efektif yang saya rasakan di majelis saya. Barangkali itu. Ya, tafadhal. Mungkin dia ingin bermotor dengan satu Tak apa jelas ya? Ya. Dan mungkin dia yang telah ada kerja itu kan Ya. apakah dengan Ya. ibadah itu bisa Ya. Ya. Baik. Ya. Apa pertanyaannya? Apakah di masa lalu karena kita ujub, takabur, sum'ah dan riya, ketika kita bertobat, apakah kembali ibarat komputer ketika terdelete, apakah bisa kembali lagi? Maka waktu kita dulu di ujub, takabur, sum'ah dan riya, faktornya kita tidak tahu. Ketika kita tidak tahu, makanya kita tidak berilmu. Maka ketika kita tidak berilmu, Allah terlebih dahulu sudah memaafkan. Maka itu enak Pak, orang yang tidak berilmu itu enak. Tapi pertanyaan berikutnya, kata Allah, mengapa kau tidak menuntut ilmu? Nah ini persoalannya nantinya. Nah jadi tidak tahu itu menggugurkan hukum. Maka itu ketika tahu kan bertobat, maka itu kembali lagi karena kita tidak tahu dahulu. Nah itu jawabannya. Baik, waktu ya. Baik, semoga ini mendapatkan cahaya iman dan cahaya hikmah di hati kita, dan semoga menjadi bekal kehidupan kita. Marilah sama-sama kita berdoa, dan kita yakin ad-doa silahul mu'min. Doa itu kata Rasulullah senjata bagi orang yang beriman. Maka marilah sama-sama kita tundukkan kepala, satukan pikiran, khusyukkan hati. Ud'uni astajib lahu, dan kita yakin doa pasti dikabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaq wa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa
qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa lisanan dzakirah wa imanan daimah wa yaqinan sadiqah wa amalan salihan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah hati kami rajin menuntut ilmu dan beribadah kepadamu. Jadikanlah hidup kami ini senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang. Jadikanlah akhir hayat kami husnul khatimah. Jangan kau tutup akhir hayat kami dengan keburukan su'ul khatimah. Titipkanlah kepada anak-anak kami soleh dan salehah. Bahkan doa dan amal mereka bisa menangkis dari pukulan malaikat munkar dan nakir ketika kami di pusara nanti. Allahumma tibana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wal-istiqamah wal-mauta min iman wal-islam ya zal jalali wal-ikram. Amithna ala dinil islam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Some